Gak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai seed drawing. Nah, terdapat beberapa pokok bahasan yang akan dibahas oleh anggota kelompok kami. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Adlani, dan selanjutnya oleh Hadrian Fikriani dan juga Safik Ikhtiar. Yuk lanjut. Uh, Apa sih seed drawing itu? Nah, menurut uh, referensi buku fundamental yang telah saya baca dan juga telah diterjemahkan dan di, di parafrase sebagaimana kemampuan saya. Nah, artinya itu seed drawing adalah operasi pembentukan logam yang digunakan untuk membuat bentuk cangkir, bentuk kotak atau bagian lengkung dan cekung atau membentuk kompleks lainnya atau bentuk kompleks lainnya. Nah, ini itu dilakukan dengan cara menempatkan sepotong logam lembaran di atas rongga cetakan dan kemudian mendorong logam ke dalam lubang dengan pukulan. Nah, sketsanya ada di slide berikutnya. Lanjut. Nah, pokok bahasan di sini kami akan membahas mengenai mekanik drawing yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan engineering analysis drawing oleh Adrian Fitriani, dan selanjutnya order drawing operation and defect in drawing oleh Safiki. Ya, lanjut. Nah, ini sketsa yang tadi saya maksud. Nah, jadi lembaran uh, logam tadi itu ini ya yang berwarna biru ini. Nah, ditempatkan di atas dua penyangga gini. Nah, menggambar bagian berbentuk cangkir adalah operasi menggambar dasar. Nah, ini itu sebagai contoh dasar menggambar dasar dengan dimensi dan parameter seperti yang digambarkan pada gambar di samping. Nah, sebuah ruang kosong berdiameter db, nah ini ya, ditarik ke dalam rongga cetakan dan alat pukulan berdiameter dp. Nah, ini tuh yang punch-nya yang buat dipukulnya nanti. Punch and die harus memiliki jari-jari sudut. Nah, ini RP dan RD, jari-jari sudut, diberikan simbol RP dan RD. Punch and die memiliki sudut tajam. Nah, ini kan sudutnya tajam, berarti RP dan RD-nya sama dengan 0. Nah, hal itu berarti melakukan hole punching operation. Nah, itu tuh tidak terlalu bagus akan tercapai daripada operasi menggambarnya. Nah, sisi punch and die dipisahkan oleh sebuah clearance. Nah, clearance itu dinotasikan dengan huruf C kecil. Nah, ini ya pemisahnya. Nah, kalau uh, clearance itu rumusnya adalah 1 kali 1 dikali thickness. Nah, ini ya 1 kali 1 kali thickness. T kecil. Nah, di sini tuh pukulan menjadi gaya ke bawah. Nah, ini uh, F menjadi gaya ke bawah karena pukulan dari atas ke bawah. Nah, untuk mencapai masih logam dan gaya menahan ke bawah FH di-applies oleh blank holder. Blank holder seperti yang ditunjukkan pada sketsa ini. Nah, saat pukulan berlanjut ke bawah menuju akhir bagian bawah terakhirnya, pekerjaan ini mengalami rangkaian tegangan dan regangan yang kompleks karena secara bertahan dibentuk menjadi bentuk yang ditentukan oleh lubang punch and die. Nah, ini lubang ini yang akan membentuk itu tuh dikarenakan karena posisi punch and die. Tahapan dalam proses deformasi diilustrasikan pada gambar di samping. Saat pukulan pertama mulai mendorong ke dalam pekerjaan, logamnya mengalami operasi pembengkokan. Nah, ini yang tadi si lembar logamnya itu menjadi bengkok setelah terkena pukulan.
Pertama, lembaran itu hanya ditekuk di sudut pukulan dan sudut die, seperti pada gambar samping. Nah, parameter luar kosong bergerak ke tengah di tahap pertama ini, tetapi hanya sedikit. Nah, ini dia bisa dilihat. Nah, ini kan dikit. Nanti yang sebelumnya coba. Nah, si ini tuh bengkokannya tuh nambah dikit. Ya lanjut. Saat pukulan bergerak lebih jauh ke bawah, aksi pelurusan terjadi pada logam itu sebelumnya lebih membengkok di atas radius die, seperti gambar 3 di samping. Nah, logam di bagian bawah cangkir serta sepanjang radius pukulan telah dipindahkan ke bawah dengan pukulan. Nah, ini sedikit ini udah dipindahkan. Tapi logam yang ditekuk di atas radius cetakan sekarang harus diluruskan agar bisa ditarik ke dalam jarak bebas untuk membentuk dinding silinder. Nah, yang ini tuh harus diluruskan nantinya untuk membentuk dinding silinder. Gitu. Logam baru ini berasal dari tepi luar yang kosong. Logam di bagian luar blank ditarik atau ditarik menuju bukaan cetakan untuk memasok kembali logam yang sebelumnya ditekuk dan diluruskan sekarang membentuk dinding silinder. Nah, tadi setelah ditekuk dan diluruskan jadi membentuk dinding silinder. Nah, jenis logam ini mengalir melalui ruang terbatas yang menghasilkan menggambar proses namanya. Nah, ini tuh sebutkan menggambar proses atau drawing proses. Selanjutnya, selama tahap proses ini, gesekan dan kompresi memainkan peran penting flensa kosong agar bahan di flensa bergerak cetakan pembukaan. Gesekan antara lembaran logam dan permukaan tempat kosong dan cetakan harus diatasi. Kenapa demikian? Karena gesekan itu kita harus bisa mengurangi atau mengatasinya semaksimal mungkin. Nah, untuk menanganinya itu bisa kita tambahkan pelumas di antara ininya nih yang tadi lembaran ininya buat yang di punch kan pasti ada gesekan tuh di lembaran logamnya. Nah, ini tuh si batang penyangganya ini tuh harus diolesi oleh pelumas. Nah, awalnya itu gesekan statis terlibat sampai logam memulai meluncur. Kemudian setelah aliran logam dimulai, gesekan dinamis mengatur prosesnya. Besarnya gaya penahan yang diterapkan oleh Blankholder, sisi gesekan pada keduanya yang antarmuka adalah faktor penentu dalam keberhasilan aspek operasi gambar ini. Nah, pelumas atau senyawa penarik biasanya digunakan untuk mengurangi gaya gesekan yang telah disebutkan saya tadi. Nah, selain gesekan juga kompresi juga terjadi di tepi luar blank. Sebagai logam di bagian kosong ini ditarik ke arah tengah. Garis keliling luar menjadi lebih kecil karena volume logam tetap konstan. Logam tersebut juga menyebabkan kerutan flensa blank yang tersisa, nah, terutama bila lembaran logam tipis ditarik atau bila kekuatan blank holder terlalu rendah. Ini adalah kondisi yang tidak dapat diperbaiki setelah itu terjadi. Nah, efek gesekan dan kompresi diilustrasikan pada gambar 4. Nah, ini yang di samping ini, gambar 4. Kekuatan menahan yang diterapkan oleh Blankholder sekarang dipandang sebagai faktor penting di drawing. Jadi, yang paling harus diperhatikan itu, ini kekuatan menahan diterapkan oleh Blankholder ini. Jika terlalu kecil akan terjadi kerutan. Nah, yang itu kalau terlalu kecil akan jadi kerutan. Kalau terlalu besar, mencegah logam mengalir dengan baik menuju rongga cetakan. Nah, kalau terlalu besar, nanti si lembaran logam ini tuh jadi peragangan dan mengakibatkan robek lembaran logamnya. Nah, menentukan gaya penahan yang tepat melibatkan keseimbangan yang rumit antara faktor-faktor yang berlawanan ini. Jadi kita harus menyesuaikan semaksimal mungkin. Jadi harus seimbang si antara blank order ini.
Gerakan pukulan ke bawah yang progresif menghasilkan kelanjutan logam yang disebabkan oleh gambar dan kompresi. Selain itu juga beberapa dinding silinder menipis terjadi. Gambar yang kelima ini menipis. Gaya yang diterapkan oleh pukulan ditentang oleh logam dalam bentuk deformasi dan gesekan dalam operasi. Sebagai dari deformasi melibatkan peragangan dan penipisan logam saat ditarik ke atas tepi lubang cetakan. Nah, hingga 25%-nya penipisan dinding samping dapat terjadi dengan sukses operasi menggambar. Nah, sebagian besar ini tuh di dekat dasar cangkir. Nah, ini selanjutnya engineering analysis drawing yang akan disampaikan oleh Adrian Fitriani. Dipersilakan. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang apa itu engineering analysis drawing. Dapat dikatakan engineering analysis drawing atau bahasa Indonesianya terjemahannya itu adalah teknik analisis dari gambar. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis sesuatu dari sebuah gambar dan mengapa si teknik analisis ini diperlukan gitu, apalagi dalam sebuah gambar. Pertama, tujuannya adalah untuk membatasi jumlah gambar yang dapat diselesaikan. Jadi sebelum kita menyelesaikan sesuatu, kita bisa menentukan pekerjaan mana saja yang dapat bisa kita laksanakan terlebih dahulu dan membatasi banyaknya pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk memaksimalkan kualitas dari hasil produk kita. Dan yang kedua, bisa memberi ukuran atau dari measurement untuk operasi tertentu, seperti ketika operator untuk melihatnya dengan mudah bisa lihat dari gambar yang telah diberi ukuran. Dan yang ketiga ada kita bisa menentukan ukuran kosong atau bisa disebut namanya itu blank diameter, bisa kita lihat. Jadi itu tuh seperti ukuran pada aslinya atau paling tidak itu bisa dibilang pada ukuran penuh. Dan ukuran penuh ini sangat penting dalam menghitung pada saat awal pengerjaan. Kita lanjut ke mengetahui tentang drawing ratio. Drawing ratio itu apa sih gitu kan? Drawing ratio adalah bagaimana kita bisa menentukan bagusnya tidak suatu gambar dan bisanya dalam itu tuh si drawing ratio itu bisa membantu kita dalam ukuran dari sebuah cylindrical shape atau bentuk dari silindrisnya. Dan dari sana ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung diameter drawing ratio dengan membagi diameter blank atau ukuran penuh suatu benda dibagi dengan diameter punch hole atau diameter dari diameter kosong si sebuah lubang. Dan lanjut kita ke rasio gambar. Untuk apa sih rasio gambar ini diperlukan? Rasio gambar bisa memberikan sebuah indikasi atau jeleknya itu gambaran kasar. Dan kita bisa mengetahui tingkat baik buruknya sebuah operasi gambar tertentu. Semakin besar rasionya, makin parah operasinya. Dan ada batas rasio yang bisa dihitung sebagai batas maksimum tertinggi dari rasio gambar. Dan nilainya adalah 2. Jadi jika suatu barang atau benda memiliki nilai rasio di atas 2, dapat dikatakan operasi gambar tersebut adalah jelek. Dan yang kedua, nilai pembatas itu bergantung pada jari-jari sudut pelubang. Jadi hal ini bagaimana kita bisa mengetahui dan bagaimana kita bisa mengontrol si nilai rasio gambar adalah dengan memberi pembatas nilai dalam mencari atau membentuk sebuah jari-jari sudut pelubang dan sudut mati. Jadi si rasio gambar ini bergantung pada jari-jari sudut pelubang atau punch hole dan sudut matinya si punch hole itu. Dan bisa dilihat dari beberapa kondisi lain seperti kondisi gesekan atau friction, kedalaman tarikan atau depth of pull kalau nggak salah. Dan terakhir ada si propertiesnya si logam tersendiri atau
dalam ininya itu karakteristik si lembaran logam yang dibawa, seperti tingkat keulatan dan derajat arahnya dari sifat kekuatan yang ada pada logam. Ini lebih ke properties of materialnya sih. Dan lanjut kita ngebahas tentang alternatif dalam menentuan karakter gambar dengan reduksi. Jadi kalau sekiranya si DR yang tadi rasionya belum bisa di ini, ada alternatif penghitungan yaitu dengan menggunakan reduksi R. Jadi si R ini dilakukan reduksi dengan dimana menghitung si diameter blank dikurangi diameter punch hole dan si hasil itu dibagi dengan diameter blanknya lagi. Kita lanjut. Dan ada beberapa hasil yang bisa kita dapatkan dan juga beberapa perbedaan yang bisa kita dapat jika menggunakan reduksi nilai R. Jadi bisa dikatakan ini mempunyai nilai yang sangat mirip dengan rasio gambar atau enggak si DR tadi dengan batasan sebelumnya yaitu DR2 dan nilai reduksi R mempunyai ketentuan yaitu 0,5. Dan ada setelahnya ada namanya pengukuran ketiga yaitu rasio dari thick to diameter ratio atau T per D. Jadi ketebalan kosong dibagi dengan diameter kosong. Jadi si diameter secara penuh dibagi dengan si diameter kosongnya, si lingkaran atau si punch hole itu. Dan untuk beberapa persentase dibagi diameter blanknya lebih besar daripada 1%. Jadi biasanya wajarnya si T per dB ini diameter blanknya lebih besar daripada 1%. Dan saat T per dB menurun, maka bisa diketahui ada pengerutan yang meningkat. Jadi ini terjadi namanya itu wrinkles. Kalau bahasa Inggrisnya wrinkles sih. Kalau di Indonesia itu kayak proses pengerutan pada logam. Dan jika batas rasio gambar atau reduksi si nilai ini terlampaui oleh bagian desain yang digambar, maka bisa dikatakan terjadi sebuah kesalahan. Dan ini harus digambar lagi dalam 2 langkah atau lebih. Jadi ini tergantung beberapa kesalahannya. Kalau sekiranya emang terdapat error dalam batas rasio gambar, maka selain itu harus dilakukan pengulangan gambar lagi dan penguatan di proses-proses tadi di langkah-langkah sebelum hal ini. Kita lanjut. Dan mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan dibawakan oleh saudara Syafiq Itiar. Padanya dipersilakan. Other drawing operation. Diskusi kami berfokus pada operasi menggambar cangkir konvensional yang menghasilkan bentuk silinder sederhana dalam satu langkah dan menggunakan pemegang kosong. Untuk memudahkan proses, kita mempertimbangkan beberapa variasi dari operasi dasar ini. Nah, ketika desain bagian menunjukkan rasio gambar yang terlalu besar untuk membentuk bagian dalam satu langkah, berikut ini adalah panduan umum tentang jumlah pengurangan yang dapat. Bisa dilihat dari gambar di bawah ini, yang tadinya luas menjadi ini, contohnya seperti ini. Lanjut. Karena perbedaan ini, logam mengalami pengerasan regangan yang lebih sedikit, gambar terbalik dan gaya gambar lebih rendahnya. Pertama itu ada drawing of shape other than cylinder cup dan drawing without a blank holder. Ya, yang pertama menggambar bentuk selain cangkir cylinders. Banyak produk memerlukan gambar bentuk selain cangkir silindris. Variasi bentuk yang digambarkan termasuk kotak persegi panjang seperti bak cuci piring. Nah, cangkir bertingkat yaitu kerucut, cangkir dengan alas bulat daripada datar yang membentuk melengkung, tidak
beraturan, seperti pada panel bodi di mobil. Masing-masing bentuk ini menghadirkan masalah teknis untuk dalam menggambar, yaitu read dan read, memberikan pembahasan rinci tentang gambar bentuk-bentuk ini. Dan yang kedua ini ada menggambar tanpa blank holder. Salah satu fungsi utama dari blank holder adalah untuk mencegah kerutan pada flensa saat cangkir sedang ditarik. Kecenderungan kerutan berkurang dengan meningkatnya rasio ketebalan terhadap diameter blanko. Nah, jika rasio T-nya sama dengan dB, itu cukup besar. Menggambar dapat dilakukan tanpa blank holder, seperti gambar yang di bawah ini, yang punch sama die-nya. Nah, lanjut. Berikutnya ada defect in drawing. Menggambar lembaran logam adalah operasi yang lebih kompleks daripada memotong atau menekuk. Dan lebih banyak hal yang bisa salah. Sejumlah cacat dapat terjadi pada produk yang ditarik. Beberapa di antaranya telah kami singgung, yaitu pertama ada wrinkling in the flange, kelutan pada flange, dan kerutan pada flange ini ditarik pada bagian kerutan pada bagian yang ditarik terdiri dari serangkaian tonjolan yang terbentuk secara radial pada bagian sayap yang tidak ditarik dari bagian kerja karena tekuk tekan. Dan yang kedua ini ada wrinkling in the wall, kelutan pada dinding. Jika pada saat flange yang tadi keriput ditarik ke dalam cangkir, tonjolan ini muncul di dinding vertikal. Dan yang ketiga ada tearing. Tearing itu retakan terbuka pada dinding vertikal, biasanya di dekat pangkal cangkir yang ditarik. Karena tegangan tarik tinggi yang menyebabkan penipisan dan kegagalan logam di lokasi ini. Jenis kerusakan ini juga dapat terjadi karena logam ditarik ke atas sudut cetakan yang tajam. Dan berikutnya yang keempat ada iring. Iring itu pembentukan penyimpangan yang disebut telinga di tepi atas cawan yang ditarik ke dalam yang disebabkan oleh anisotropi pada lembaran logam. Jika bahan isotropik sempurna, telinga tidak terbentuk. Berikutnya ada surface stretch. Goresan permukaan dapat terjadi pada bagian yang ditarik jika pukulan dan tidak mulus atau jika pelumasnya tidak mencukupi. Sekian dari kami, dari rekan-rekan kami, kelompok sheet drawing. Bila ada kekurangan dan lain-lain, mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.